Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anang Fatoni, seorang guru dari SD Negeri Pasar Batang 1. Pada tahun 2023, saya berkesempatan mengikuti program pendidikan profesi guru di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di video kali ini, saya akan berbagi pengalaman tentang praktik baik yang telah saya lakukan dari ketika saya menjalani program pendidikan profesi guru hingga sekarang. Judul yang saya angkat yaitu penggunaan multimedia berbasis web terintegrasi gamification dalam meningkatkan pemahaman kognitif siswa. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan konsep merdeka belajar yang diturunkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara masih saya terapkan di SD tempat saya mengajar saat ini. SD Negeri Pasar Batang 1 merupakan sebuah sekolah dasar yang beralamat di Jalan Prof. Muhammad Yamin nomor 72 Pasar Batang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sekolah ini telah meraih akreditasi A, sebuah pengakuan yang mencerminkan kualitas pendidikan yang unggul dan komitmen tinggi terhadap pengembangan peserta didik. Tantangan yang muncul di era digital dan industri 4.0, yaitu munculnya ketergantungan peserta didik terhadap teknologi, atau istilahnya teknoholik. Dampaknya yaitu peserta didik memiliki candu terhadap gadget atau spesifiknya smartphone untuk bermain game, berselancar di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Selain itu, tingkat fokus atau attention span dari peserta didik juga berkurang. Salah satu dampaknya yaitu pada hasil belajar IPAS melalui asesmen diagnostik kognitif menunjukkan hasil yang rendah. Dalam rangka optimalisasi pembelajaran di kelas, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang diawali dengan profiling peserta didik. Profiling peserta didik dilakukan untuk membantu saya sebagai guru dalam menganalisis kebutuhan dan menetapkan konten pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Hasil yang saya peroleh di kelas 5 SD Negeri Pasar Batang 1, yaitu sebagian besar anak memiliki gaya belajar visual. Oleh karena itu, saya membuat aplikasi berupa multimedia berbasis web terintegrasi gamification. Berikut penerapan yang telah saya lakukan di kelas. Pemberian materi awal pembelajaran menggunakan multimedia berbasis web diawali dengan cara klasikal, guna mendapatkan pemahaman holistik dari peserta didik. Saya sebagai guru menampilkan multimedia berbasis web yang telah saya buat melalui proyektor yang terkoneksi dengan laptop. Ya, silakan bisa dipimpin doa. Untuk siap, gerak. Siap. Berdoa mulai. Sekarang Kak Kanang ingin bertanya terlebih dahulu sebelum materi. Oke. Coba. Bagian mana yang membuat kalian bisa mendengar? Bisa? Telinga. Telinga, iya betul. Bagus, Abisa. Tepuk salut. Hebat. Hebat. Salut. Pertama adalah cara telinga itu bekerja. Yang kedua, sumber polusi suara. Nah, kalau kemarin kalian sudah membuat ini ya, media untuk mendengar telepon sederhana. Sekarang kita semakin tahu bahwa suara itu bekerja merambat melalui apa? Melalui benda padat sebagai sumber bunyi masuk ke telinga kalian. Nah, ini sebagai sumber bunyi. Sumber bunyinya adalah hentakan kaki Pak Anang ke kalian sehingga masuk ke telinga kalian.
Oh ya, 3. Lanjut. Kanannya. Proses selanjutnya adalah evaluasi dari salah satu gamification, yaitu quizzes, yang terkoneksi dengan multimedia yang telah dibuat. Pada pelaksanaan klasikal, penggunaan multimedia berbasis web pada bagian evaluasi dilakukan melalui paper mode. Satu. Penggunaan gamification lainnya dalam sistem pembelajaran klasikal yaitu melalui kelas dojo. Kelas dojo saya gunakan sebagai alat untuk mengelola kelas dan memotivasi siswa dengan penghargaan perilaku. Siswa yang berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok ataupun yang berhasil menyelesaikan tantangan akan mendapatkan poin di kelas dojo. Kelas dojo ini juga sangat berguna untuk meningkatkan keterlibatan siswa melalui feedback langsung yang diberikan guru kepada siswa sebagai bentuk apresiasi. Bagi siswa yang melanggar aturan, maka poin akan dikurangi. Selain aktivitas klasikal, saya juga menerapkan aktivitas mandiri, di mana dalam hal ini, siswa dapat mengakses langsung secara mandiri multimedia berbasis web yang telah saya buat pada masing-masing smartphone yang dimiliki oleh siswa. Penggunaan multimedia berbasis web secara mandiri memberikan interaktivitas penuh kepada siswa, karena siswa dapat langsung masuk ke berbagai menu yang tersedia dalam multimedia. Aktivitas final yang dilakukan siswa yaitu ketika siswa mengerjakan evaluasi secara mandiri. Hasil evaluasi kemudian dikirim kepada guru dalam bentuk screenshot. Melalui penggunaan multimedia berbasis web, terdapat peningkatan pemahaman kognitif yang dapat dilihat dari hasil belajar siswa. Peningkatan terlihat dari hasil asesmen diagnostik yang tadinya memiliki nilai rata-rata 58,96 meningkat menjadi 80,69 pada evaluasi akhir setelah menggunakan multimedia berbasis web terintegrasi gamification. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi konten yang mempertimbangkan gaya belajar anak. Hasil belajar yang diperoleh kemudian dijadikan sebagai bahan refleksi baik secara mandiri maupun refleksi kritis teman sejawat. Kolaborasi dengan teman sejawat melalui refleksi kritis menjadi penambahan alternatif solusi terhadap kompleksitas problematika yang saya dapati di dunia pendidikan. Penggunaan multimedia berbasis web terintegrasi gamification terbukti dapat meningkatkan pemahaman peserta didik. Selain itu, motivasi dan keterlibatan peserta didik juga meningkat. Hal ini diperkuat pada publikasi artikel-artikel saya sebelumnya mengenai gamification dan multimedia pembelajaran interaktif. Ditambah dukungan dari buku yang telah saya terbitkan bersama beberapa dosen di berbagai daerah. Melalui multimedia yang saya buat, siswa tidak hanya belajar, tetapi juga merasa senang dan termotivasi untuk terus belajar dimanapun dia berada. Semoga pengalaman ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi di kelas Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.